Halo, assalamualaikum subscriberku. Selamat tanggal 10 Januari 2025. Sudah 10 hari kita konsisten membuat video untuk YouTube setiap hari. Sekarang saya tag di jam 21.57 di tanggal 10, dan saya sedang berada di backstage, bukan backstage ya, ini basecamp, tempat lokasi produksi film. Jadi kenapa saya membuatnya di sini? Karena sepertinya saya tidak terkejar ya, atau terburu untuk membuat videonya nanti di villa. Karena secara jadwal polisi kemungkinan besar itu selesainya nanti di jam 2 atau jam 3 kalau nggak salah, saya lupa. Dan mumpung ada lampu, mumpung di sini cukup santai, jadi sebaiknya saya bikin dulu di sini untuk menjaga konsistensi bikin videonya. Ya, hari ini alhamdulillah agak padat, tapi masih tetap semangat. Hari kedua produksian, hari ketiga di Subang. Cukup apa ya, cukup menguras energi ternyata, tapi ya begitulah. Saya tadi cerita, bukan cerita ya, saya bertanya kepada salah satu tim produksi, apakah boleh saya memposting teaser-teaser atau cuplikan-cuplikan. Tadi juga dibilang boleh, tapi masih ragu. Bukan boleh yang ya nggak apa-apa, boleh gitu kan. Ada yang bolehnya tuh yang dipersilahkan gitu, terus ada boleh yang ya udah boleh gitu, tapi kayak kayak tidak apa ya bahasanya ya, saya bingung mencari kosakatanya. Jadi kayak mau posting silakan gitu, nggak apa-apa, aman aja, tapi bukan yang kalau posting sih oke banget gitu. Beda ya responnya, maksudnya mungkin mengerti lah kawan-kawan di sini semuanya ya. Dan saya lupa kembali mencas mic Chat Evo saya, jadi kualitas audionya seperti ini lagi. Karena kemarin itu sehabis saya bikin video, saya langsung tepar kan, langsung tidur. Saya bangun jam 6 dibangunin. Saya banyak lupa, banyak tinggal. Kayak gak banyak lupa tinggal sih, saya lupa bercukur karena saya harus menjaga kebotakan ini tetap botak segini gitu, jangan dibiarkan. Jadi minimal maksimal sekali 3 atau 4 hari dicukur lagi. Cukuran yang saya bawa itu jadi ukurannya tuh 0, langsung dicukur lagi untuk menjaga continuity. Terus ya lupa minum vitamin, padahal istri saya sudah menyiapkannya. Maafkan saya, tapi memang tadi tuh bangun kayak orang bodoh. Maksudnya kayak bukan iya, saya kalau bangun kayak orang bodoh, cuman maksudnya tuh saya kalau bangun langsung disuruh aktivitas dan tidak bisa nego, jadinya tuh banyak akan nge-skip, banyak akan ngelupa, banyak akan tidak prepare. Kayak ya udah, saya hanya akan bawa badan gitu. Untungnya saat ini saya ditemani sama si Abi. Jadi Abi itu lebih kayak orang bantuin lah, asisten, partner ya. Dia yang bantu nyiapin semalam. Jadi udah dari malam kemarin dia udah baca skrip hari ini apa aja syutingannya. Jadi prepare barang-barang keperluan untuk pribadi, barang-barang yang kemungkinan akan dibutuhkan untuk adegan-adegannya. Sangar. Ya syuting hari ini seperti itu, melelahkan. Tadi sholat Jumat, nah ini yang sebenarnya saya mau bahas. Saya akan bahas pengalaman sholat Jumat yang agak unik sebenarnya kawan-kawan. Ini kayaknya kencang suara motor karena saya nggak pakai mic. Nantilah saya just pengalaman sholat Jumat yang sangat berbeda sekali. Ini saya agak bingung, saya tidak
tidak ingin merasa lebih baik, tapi juga tidak pengen terkesan meremehkan. Nah, ini saya anggap sebagai bahan pembelajaran aja ya. Jadi kayak saya mencoba untuk menceritakan apa yang saya alami tadi dan apa yang biasa saya alami, itu aja. Tidak ada maksud apapun, tapi cuman sharing gitu lah ya. Jadi saya mulai bukan jadi biasanya saya kalau sholat Jumat itu, sepengetahuan saya, sesering saya sholat Jumat selama hidup, ada beberapa tata cara lah. Biasanya azan itu bukan gimana ya urutan. Biasanya ustadz di masjid akan ngasih tahu informasi dulu waktu sholat Jumat kita gini. Misalnya jam 11.45 atau jam 11.50-an gitu. Jadi untuk bapak-bapak silakan menuju ke masjid sekarang gitu. Jadi waktu sholat Jumat kita akan dilakukan, dimulai misalnya 20 menit lagi, 10 menit lagi gitu. Nah, udah mulai tuh untuk memberikan informasi. Biasanya juga ada dibarengi dengan mengaji-ngaji gitu, suara-suara orang ngaji-ngaji. Bisa jadi orang yang ngaji beneran atau diputar hafalan ayat-ayat pendek gitu. Kalau dulu tuh pakai kaset kalau nggak salah. Sekarang kayaknya udah pakai Spotify, ada kali ya, saya nggak tahu ya. Diputar, ada kali ya Spotify ya. Saya kepikiran kalau di Spotify harus yang premium tuh. Kalau nggak premium, premium bensin platinum. Premium. Ya itulah intinya yang dibayar gitu. Karena kalau nggak dibayar pakai Spotify buat ngaji-ngaji itu nanti ada iklannya gitu. Ya, jadi sampai mana tadi ya? Sampai ngaji-ngaji. Habis ngaji-ngaji itu khotib akan membacakan saldo kas biasanya kalau di tempat saya. Bahkan di tempat lain saya juga melihat seringnya seperti itu, baca saldo kas dulu sambil menunggu jamaah datang. Nah, setelah jamaah datang, setelah jam sholat Jumat udah pas, lanjut tuh dengan khatib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu khatib dudukan di mimbar. Nah, setelah itu azan Jumat. Kan sebenarnya kalau yang saya pelajari ya, kalau udah azan ustadz di masjid tuh sholat Jumat, jatuhnya tuh yang datang setelah itu agak telat, jadinya tuh malu harusnya, atau udah nggak dihitung lagi gitu. Tapi ya saya udah tau lah, takut salah ngomong juga. Tapi intinya saya jelasin dulu itu habis azan khatib ceramah. Setelah khatib ceramah itu khatib turun lagi. Habis itu khatib naik lagi untuk membacakan khutbah keduanya gitu, khutbah terakhir. Nah, setelah khutbah itu baru setelah yang ibadallah yang gitu, baru qomat. Setelah qomat kita sholat Jumat 2 rakaat. Itu yang biasanya saya lakukan atau saya lihat ya. Sebelumnya saya mungkin menjelaskan, saya nggak tahu gimana NU dan Muhammadiyah dalam perbedaan sholat Jumatnya, nggak terlalu gitu. Dan saya juga jujur sekarang saya nggak tahu lah ya, saya ini ngarahnya ke NU atau Muhammadiyah, tapi saya hanya menjalankan sesuatu yang kayak ya udah sholat di tempat ini, kalau kunut, kalau enggak gitu. Sampai mana tadi ya? Itu yang biasanya tadi saya sholat Jumat, jadi azan 2 kali udah biasa kali ya. Azan 2 kali, khatibnya
lagi azan, sedang azan itu waktu sedang azan saya sudah berada di dalam masjid. Terus setelah azan penceramahnya itu dari duduk di sajadah di jamaah naik ke mimbar. Nah, waktu di mimbar si ustadznya itu berceramah, dan bukan berceramah yang kayak misalnya kayak ada 3 hal yang begini. Yang pertama, udah gitu. Tapi tadi tuh full bahasa Arab dan semacam kayak doa. Terus tiba-tiba kayak ini kayaknya harus tiba-tiba di akhir saya baru kepikiran kayak, atau mungkin saya yang tidak memperhatikan gitu. Tapi setahu saya langsung ke doa, dan saya tidak tahu apa isi ceramahnya gitu. Poinnya adalah apakah saya mendengar ceramah itu harus mengerti, atau ya sudah mendengarkan ceramah saja gitu. Satu. Terus tadi itu yang paling rasanya agak berbeda itu tadi tuh khotbahnya, dan apa namanya, komatnya agak berbeda. Saya tidak akan menjelaskan. Terus kayak jamaahnya sudah terbiasa dengan ketika khotbah tunggu dulu selesai khotbah baru pada berdiri semua. Kalau yang biasanya saya lihat ketika komat, saya bilang khotbah atau komat ya, intinya saya ketika komat itu langsung berdiri atau udah langsung bersiap. Ini ditunggu dulu. Waktu saya berdiri kayak ngerasa aneh, yang lain masih duduk diam. Pas di mana ya, pas di takbir terakhir kali ya, sebelum la ilaha illallah baru pada berdiri semua. Dan saya nggak tahu itu, sekarang saya pengen bertanya soal kalau yang kayak gitu gimana ya, apakah ada inilah, saya kalau bahasa gambar ini agak apalagi di sosial media ya, agak membingungkan cara menyampaikannya, takut salah diterima. Ya intinya saya kurang banyak belajar lah. Saya agak malah membuka aib sendiri. Saya kurang banyak mengerti gitu soal sholat Jumat. Mungkin memang di setiap daerah tuh sholat Jumatnya ada hal yang berbeda-beda. Bagaimana sholat Jumat di tempat kalian? Boleh ditulis di kolom komentar. Saya juga pernah sholat Jumat di Jawa. Waktu itu dapat ceramahnya khotbah pakai bahasa Jawa. Nah itu, apakah saya mendengarkan khotbah sholat itu, apakah harus mengerti atau ya udah mendengarkan aja? Apakah hukumnya seperti itu? Terus ternyata saya sangat bingung sekali untuk berbicara, tapi itu seperti itu kawan-kawan. Saya merasakan ada yang beda, tidak bermaksud untuk ngejudge atau apa, tapi ya ternyata memang berbeda gitu. Tujuan saya bikin video ini apa ya? Ya cuma menceritakan itulah pengalaman saya sholat Jumat, rasanya agak beda. Saya tidak akan ngejudge itu salah atau benar atau gimana, atau saya yang nggak bisa beradaptasi, tapi intinya saya bercerita aja itu. Tapi satu hal yang sama kayaknya ya, anak-anak pasti akan selalu bercanda di sholat Jumat. Pasti selalu bercanda. Cuman tadi agak, kalau ini kayak ngejudge ya, cuman tadi tuh anak-anak bercandanya di saf agak tengah. Kalau biasanya bercanda itu di saf-saf akhir, saf belakang, ini agak di tengah-tengah masjid. Jadi cukup terasa agak mengganggu ya seperti itulah ya. Udahlah, itu aja lah. Udah 15 menit juga.
Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga video ini saya upload sebelum tanggal 11. Tapi video ini dibuat tanggal 10 ya. Sekarang jam 22 tanggal 10. Oke. Itu saja. Terima kasih banyak kawan-kawan. Kita ketemu lagi besok.